Saya Tengku Muda Qori. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar dan haus, minum dulu biar semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru saya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang saya muliakan dan hormati Profesor Dr. Manacem Ali, yang saya muliakan Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji benar. Ya. Mohon maaf kalau salah nama, mungkin karena yang belum hafal betul. Yang saya hormati juga saudara saya Gus Fuad, yang masyhur dengan nama Gus Fuad Pleret. Mata Allah fi kulli hayati. Orang yang begitu tampan, yang dikaruniai banyak kekasih. Yang saya muliakan dan ta'zim Gus Fakih Al-Muqaddam. Salah ya, Gus Fakih. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sangat singkat dikasih. Oh ya, yang saya muliakan lupa pula aku. Yang saya muliakan orang yang di samping saya, yang selalu menemani saya dalam setiap perjalanan, tidak lain dan tidak bukan Tuh Bagus Mogi lakopnya, Mata Allahu fi kulli hayati. Alhamdulillah. Itu enggak dihitung menit ya, karena waktu cuma 10 menit. Langsung saja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dikasih kesempatan, ya saya berbicara terkait persoalan masalah Bani Ba'alawi dan Al-Jawi. Namun saya tidak membahas Al-Jawi karena kurang pengetahuan saya terkait Bani Al-Jawi. Saya bahas Bani Ba'alawi karena memang bahas Bani Ba'alawi sangat menarik dunia dan akhirat. Karena menurut ilmu kasyaf itu sudah dimuktamarkan di kalangan aulia tis'ah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ilmu itu ada dua bagi. Al-ilmu kismani, ilmu ada dua bagi. Yang pertama, ilmuhu la yanfa' wa jaluhu la yadur. Wa tsani ilmuhu yanfa' wa jaluhu yadur. Ilmu ada dua, ada ilmu yang manfaat, bodohnya berdosa. Ada lagi ilmu yang tidak manfaat, bodohnya tidak berdosa. Artinya enggak paham ilmu itu enggak berdosa. Yang kita bahas hari ini adalah ilmu yanfa' wa jaluhu yadur. Apa di antara ilmu yanfa' wa jaluhu yadur? Adalah ilmunya itu manfaat, berpahala. Bodoh daripada ilmu itu haram, mudarat ya. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu ma'rifatu al-ilah. Kalau dalam syair disebutkan awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Mohon maaf tuan-tuan, karena kami orang pesantren hobi dengan bersyair ya. Awal yang wajib atas manusia mengenal Tuhannya dengan seyakinnya. Itu ilmu yang pertama, fardu'in namanya, atau awaluddin ma'rifatullah. Yang kedua ilmu fikih ya. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi ilmu ini fardu'in. Kalau orang nggak paham ilmu ini akan menjadi dosa. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita membahas yang berhubungan dengan nasab. Ilmu nasab ini masuk dalam kategori ilmu fikih.
Ya, di mana ilmu fikih itu ada macam-macam kategorinya, di antaranya isinya adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, dan termasuk juga daripada ilmu nasab, ya. Ilmu nasab itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang yang mengisbatkan nasab. Orang yang mengisbat nasab harus paham tentang ilmu nasab. Karena kalau tidak paham ilmu nasab, tidak akan kita ketahui bagaimana nasab itu benar dan nasab itu yang tidak benar. Maka banyak sekali nasab-nasab palsu yang dahulu juga sudah digugat dan sudah rungkat, sudah innalillah, nggak berkembang lagi. Tinggal satu lagi nasab yang bertahan karena memang baru sebetulnya zamannya. Kalau dulu di zaman Imam Bukhari juga ada nasab palsu yang sudah dibubarkan oleh para ahli-ahli ilmu. Nah, alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, pelajarilah ilmu nasab, ya. Kenapa? Karena satu masa nanti dengan ilmu nasab kalian akan menemukan nasab yang menisbatkan kepada Bani Fatimi. Siapa Bani Fatimi? Cucunya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Nasab palsu cirinya mudah. Nasab palsu cirinya mudah. Bagaimana cirikan nasab palsu? Gampang diakui oleh orang yang bodoh, tetapi mudah ditemukan atau rapuh nasab itu di kalangan orang makrifat, orang yang berilmu. Jelas tidak? Nah, itu ilmu nasab. Jadi kalau kita orang punya ilmu bagi seperti Kiai Imaduddin, beliau orang pertama mungkin menjadi asbabul hidayah buat kita semua. Beliau menukil, mencari apa betul di dalam diri orang itu mengalir darah Nabi. Itu persoalan yang pertama yang menyebabkan penelitian. Karena tuan-tuan kalau yang dirahmati oleh Allah, orang banyak mentafsirkan Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Artinya apa? Dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki untuk menghapus dari mereka, dari kalian semua, wahai ahlul bait, ya ahlul bait, ya. Apa ar-rijs? Rijs itu najis. Artinya apa? Allah ingin menetapkan kesucian bagi ahlul bait. Tapi mereka menganggap dia ahlul bait. Kalau itu termasuk ahlul bait, maka terjadilah wajib ayat ini nyambung kepada karakternya. Jadi kalau karakternya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, tapi dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang muttaqin, tidak masuk dalam kategori aulia illah, maka bukanlah dia ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya beliau mengatakan, man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu al-maqtu'ul faid. Artinya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak memiliki ketersambungan silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka putus. Artinya silsilah itu ada dua, ada silsilah ilmu, ada silsilah nasab, ada juga silsilah hadis. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami ilmu nasab, maka di dalam menetapkan nasab mesti ada 3 syarat, ya, mesti ada tiga syarat. Yang pertama, isbat nasab itu harus melalui wujudu isbati ahli nasab, ditetapkan oleh ahli nasab. Itu yang pertama, mesti ada suatu wadah yang dapat memverifikasi nasab seseorang, ya. Yang kedua, syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah secara makna lughat adalah makna terkenal, makna tersiar berita tentang kenamaan orang yang dimaksud. Jelas tidak? Tetapi secara daripada makna istilahan, syuhrah wal istifadah ini satu khabar yang tidak boleh tajarrud. Artinya la yatajarrud anil riwayah al-muttasil ila sahibil hikayah. Artinya suatu nasab yang dianggap istifadah sunyi daripada riwayat yang bersambung kepada sahibul hikayat. Siapa sahibul hikayat? Dalam hal ini kita bahas Bani Ba'alawi.
sahibul hikayat itu adalah Ubaidillah. Apakah Ubaidillah sudah syuhrah dan istifadah? Ada nggak dia? Udah syuhrah, siapa yang mensyuhrahkannya? Maka mesti ada syahadah baginya. Kalau dia tidak punya syahadah, tidak ada syuhrah wal istifadah bagi dirinya, dan tidak ada satupun ahlun nasabah yang mengisbat bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, maka dapat dipastikan sesuai dengan kaidah ilmu nasab bahwa nasab yang bersambung melalui jalan Ubaidillah itu semua mardudun la yuqbal, artinya nasab yang tertolak. Maka kalau nasab sudah ditemukan sudah tertolak, haram hukumnya menganggap dirinya sebagai sadatul asyraf. Jelas tidak? Haram hukumnya orang yang meyakini dia sebagai sadatul asyraf. Kenapa? Karena keyakinan tanpa dalil itu ada satu keyakinan yang mardud, yang tertolak. Sesuai dengan kaidah yang kami dapat, idza zahara nasab batilan wajabat taslim li batlanihi. Apabila telah tampaklah nasab yang menjadi nasab batil, maka taslim karena batal nasab itu. Maka oleh sebab itu, secara pengkajian nasab yang kami pelajari, yang nanti akan disampaikan oleh guru kami, yaitu Asy-Syaikh Asadul Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau yang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, insyaallah akan beliau rinci serinci-rincinya. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu yang besar. Intinya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, dalam tatanan ilmu nasab yang dimulai dari kitab-kitab muktabar, kitab-kitab primer yang terdahulu yang sezaman dengan Ubaidillah, maka Ubaidillah ini tidak dikenal. Artinya Ubaidillah itu adalah seorang manusia dongeng belaka, dongeng sebelum tidur, nggak ada orangnya, bukan lagi palsu, orangnya nggak ada, gitu. Maka oleh sebab itu tidak ditemukan nama Ubaidillah dalam kitab Tahdzibul Ansab. Tidak ditemukan nama Ubaidillah di dalam kitab Muntaqilah. Tidak ditemukan nama Ubaidillah sebagai, juga ditemukan di dalam kitab Al-Fakhri, tidak ditemukan dalam kitab Al-Majdi, juga tidak ditemukan dalam kitab Al-Asli, dan semua kitab-kitab yang bersanad tidak pernah menemukan seorang yang bernama Ubaidillah menjadi anaknya Ahmad bin Isa. Yang terakhir tuan-tuan yang rahmati Allah, mesti pada waktu. Oke, yang terakhir dua, satu laqab Said Ahmad, nggak ada. Said Ahmad bin Isa memiliki laqab dengan An-Nafat atau Al-Abah. Tidak ditemukan dalam kitab apapun yang menjadi kitab-kitab primer yang sezaman dengan Said Ahmad bin Isa. Dia melakab Al-Muhajir, dan beliau tidak pernah hijrah ke Yaman, melainkan di Basrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga tidak ditemukan suatu nisbah suku bangsa atau marga atau fan yang nisbat fan itu kepada nama Ba'alawi. Coba, nggak ada kitab dari masa ke masa, dari abad ke-5, ke-6 yang menunjukkan suatu marga dalam Sadatul Asyraf yang bernama marganya Ba'alawi. Kapan Ba'alawi dikenal? Semenjak Al-Mursiqatul Musiqah, Said Ali Ali As-Sakran mengaku-ngaku dirinya sebagai cucunya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berhati-hatilah kalau oleh engkau sekalian, karena Nabi sudah menyampaikan dahulu sebelumnya dengan satu kalimat pada judul fitnah sarra. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa fitnah sarra? Itu adalah seorang laki-laki
yang dia lahir di akhir zaman, dia menisbatkan dia sebagai keturunanku, padahal dia bukanlah keturunanku. Inilah orang-orang yang sekarang ini koar-koar mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, saya yang memiliki daripada nasab Sadatul Ashraf tidak terima kerjaan Bani Ba'alawi ini, karena kami keturunan Sadah yang mempunyai kitab-kitab sanad yang sampai kepada Imam Zaid, dia cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kami juga tidak pernah mengaku-ngaku di media di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Kenapa? Karena Allah belum pilih kami menjadi orang yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahem Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid, yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab Alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa? Saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun. Makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim
bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk yakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad Ubaidillah punya anak namanya Alwi, punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya itu kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Nah, kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahib Mirbat pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahib Mirbat. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad Al-Manjawi. Muhammad Al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahib Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahib Mirbat. Nah, tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahib Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena
ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahib Mirbat. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbat dan sejarah Dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahib Mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahib Mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahib Mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia Aceh. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahib Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahib Mirbat ini, sejarawan Dhifar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadah-sadah mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini rungkat semua. Abdullah bin Shahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Duror abad 10 sebagai anak Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menelusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Shahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahib Mirbat
adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahib Mirbad. Untuk apa? Agar kesejarahan tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahib Mirbad. Muhammad Shahib Mirbadnya mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Shahib Mirbad yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Khalikosam. Saya dapat dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah, yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab, yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang di As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Lihat nama Abdullah bin Shahib Mirbad, inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid, inqarada fi al-qarnis fi akhiri qarnis sitti, di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Shahib Mirbad itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya kitab Tarikh Sambal pada abad 10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Omar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak di atas namakan Ibnu Hisan, tapi di atas namakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan manuskrip, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada,
di dalam manuskrip asli untuk dicetak sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap apa yang ada dalam manuskrip aslinya. Nah, tetapi yang baru ini yaitu kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan apa namanya itu nama atau pengarang Syekh Sambal. Jangankan apa namanya itu kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja ada yang meragukan dia pernah ada. Jadi ya sebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini, para tokoh sejarawan di Yaman itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal. Kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisan. Kemudian Syekh Sambal yang disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi, pola baru gitu, modus baru gitu lah. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah ini yang diciplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya silahkan, siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakininya. Bagaimana meyakininya? Mau itu hanya husnul berarti atau suudon? Karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6, maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah. Ngapain kita susah-susah? Kalau pola algoritma itu sudah kita tebak. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa saya katakan dia bohong, harus nyari manuskripnya. Gus Rumel, kenapa Kiai Imad nggak cari manuskrip Alwi bin Thohir itu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan tapi Minal Hasan. Lalu Alwi bin Thohir abad 14 dia palsukan min menjadi bin. Akhirnya salah, beda pengertiannya. Kata Gus Rumel, Alwi bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan adalah
itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip, tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini, Al-Mazdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab, menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan Anu, ditulis oleh Mang Anu. Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan harus dipertanggungjawab. Ini yang terjadi. Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Dia Shihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejaman. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semuanya lengkap. Ini binnya Anu, belajarnya di Anu, pergi ke Anu dan sebagainya, tetapi tanpa referensi kitab. Satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya bab berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaf. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Ghurar di abad ke-10. Kitab Al-Ghurar, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku utama nasabah Alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafaf. Abad 10 nambah satu namanya Al-Ghurar. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tumbuh lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasabah Alawi dan sejarahnya. Tetapi semuanya akan mentok dan habis pada abad ke-9. Referensinya tidak akan bisa ngancleng ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, dan abad ke-4. Karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada. Nah, itu. Lah mungkin itu saja poin-poin karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tentang Bani Jawi sedikit. Bani Jawi ini adalah Bani Melayu. Orang-orang Melayu hari ini adalah Bani Jawi. Bani Jawi ini, jangan kita mencari Bani Jawi ini asalnya dari mana. Bahkan Bani Jawi ini ternyata adalah orang-orang yang telah terdeteksi 4000 tahun sebelum Masehi. Kesejarahannya itu bisa dideteksi di Yordania. Di Yordania ada sebuah kampung Jawa 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Mesir itu ditemukan kapur barus. Ketika Fir'aun itu berapa tahun itu? 6000 tahun membangun piramid-piramid itu ditemukan bekas-bekas kapur barus yang asli dari Jawi, dari Melayu. Banyak sisa-sisa yang bisa ditemukan di dunia. Di Jepang misalnya itu ditemukan keris Jawa di masa purba. Berarti sebelum Indonesia hari ini merasa sebagai bangsa budak, bangsa yang pada bangsa asing, pada endoro-endoro, dulu leluhur kita ini adalah Bani Jawi yang luar biasa. Kesejarahannya bisa dideteksi bukan hanya dari 1 Masehi, bahkan dari 4000 dan 6000 sebelum Masehi.
Ini nanti mungkin akan dikembangkan oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.